Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi pembelajaran akidah akhlak, yaitu tentang menghindari akhlak tercela. Ada apa aja sih? Yang pertama ada fitnah, yang kedua ada hoaks, yang ketiga ada namimah, yang keempat ada tajasus, dan yang kelima ada ghibah. Nah, mari kita simak penjelasannya. Pertama yaitu fitnah. Apa sih itu fitnah? Fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang lain. Jadi, dengan kata lain, fitnah itu tujuannya ingin menjatuhkan atau menjelekkan orang lain. Nah, selanjutnya ada bahaya dari perilaku fitnah. Ada apa aja sih? Yaitu yang pertama dapat merusak keharmonisan keluarga dan masyarakat, dapat merusak karakter dan nama baik individu lain, menyebar permusuhan dan perpecahan, dan menyesatkan kebenaran informasi. Adapun cara menghindari perilaku fitnah, yaitu diantaranya meningkatkan keimanan kita, menerima dan menyebar informasi secara profesional, bersikap sabar dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersikap bijaksana, dan memohon agar terhindar dari yang membahayakan diri dan lingkungan dari ujian. Nah, sikap tercela yang kedua yaitu hoaks. Hoaks adalah berita bohong. Menyebarkan hoaks merupakan sikap tercela yang sering terjadi di zaman modern ini. Islam melarang menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya karena akan menimbulkan fitnah di mana-mana. Adapun bahaya dari perilaku hoaks, yaitu yang pertama dapat meretaknya hubungan masyarakat, dapat menyebabkan kepanikan masyarakat, dan membuang waktu dan harta dengan sia-sia, dan dapat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menghindari perilaku hoaks, yang pertama mengingatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua dapat menyaring informasi terlebih dahulu, dan yang ketiga dapat menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Sikap tercela yang ketiga yaitu namimah. Menurut bahasa, namimah berasal dari bahasa Arab yang artinya adu domba. Adapun yang dimaksudkan dengan namimah menurut istilah adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi, baik yang tidak disenangi itu orang yang diceritakan ataupun orang yang mendengarnya, agar terjadi permusuhan. Adapun bahaya dari perilaku namimah, yaitu yang pertama mendapatkan dosa, yang kedua mendapatkan prediksi orang fasik. Fasik adalah orang yang berbuat durhaka, melanggar janji, serta keluar dari jalan kebenaran. Yang selanjutnya, informasi yang diberikan menyesatkan, dapat menimbulkan sikap saling benci, dan dapat merusak suatu hubungan. Adapun cara menghindari perilaku namimah, yang pertama kita dapat menjaga lisan, berusaha selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui kesalahan dengan meminta maaf, dan bermuhasabah diri atau berintrospeksi diri. Sikap tercela yang keempat yaitu tajasus. Tajasus adalah mencari-cari kesalahan orang lain. Dalam bahasa Arab disebut dengan tajasus. Tajasus berarti mencari berita dan menyelidikinya. Secara istilah, kata tajasus berarti mencari-cari kesalahan orang lain dengan cara menyelidiki dan mematainya. Perbuatan tajasus merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Perbuatan ini sama dengan memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Bahaya dari perilaku tajasus. Yang pertama, dapat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hubungan harmonis akan hancur. Dan yang ketiga, telinganya akan dituangkan cairan tembaga di akhirat kelak. Adapun cara menghindari perilaku tajasus, yaitu yang pertama, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar berprasangka baik, tidak mengurusi atau mencampuri urusan orang lain, boleh curiga kepada orang lain tetapi tidak berlebih-lebihan. Selanjutnya, sikap tercela yang kelima yaitu ghibah. Ghibah adalah menyebutkan sesuatu keburukan yang terdapat pada diri seorang muslim. Ghibah merupakan perilaku zalim yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut bahkan tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 19, siapapun gemar menceritakan atau menyebarluaskan kejelekan saudara muslimnya kepada orang lain,
diancam dengan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Apa aja sih bahaya dari perilaku ghibah? Yang pertama, mendapatkan dosa. Yang kedua, merendahkan derajat manusia. Yang ketiga, berprasangka buruk dan menghancurkan martabat seseorang. Yang keempat, pemakan bangkai. Orang yang berghibah disamakan dengan pemakan bangkai. Dan yang kelima, membawa berita bohong atau gosip. Nah, cara menghindarinya yaitu yang pertama, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah SWT. Yang kedua, bersikap pemaaf. Yang ketiga, menjaga pembicaraan dan memikirkannya terlebih dahulu. Dan yang keempat, menghindari melakukan aktivitas lain seperti bergosip. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.